peristiwa lagu ini menceritakan peristiwa tentang Bandung Lautan Api. Peristiwa apa sih itu Bandung Lautan Api? Kemarin sudah Bapak jelaskan. Peristiwa di mana negara kita dijajah kembali oleh Nikan. Nah, namun para pejuang tidak terima. Apa katanya? Daripada diambil bangsa lain, mending kita bakar Bandung. Dalam waktu 24 jam Bandung menjadi lautan api. Oke, lanjut. Ini dia. Setelah terjadi peristiwa pembacaan proklamasi. Setelah pembacaan proklamasi dikerahkan oleh Insinyur Soekarno di hadapan masyarakat Indonesia, kemudian terjadi ini. Yang pertama apa? Pembentukan BPUPKI. Apa itu Pak BPUPKI? Badan Persiapan Utusan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nih, persiapannya ada. Apa-apa saja di sana Pak? Ini dia. Ada Letnan Jenderal Fumakichi Harada, ini dari Jepang, ini membentuk BPUPKI, ataupun Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Ini bagian apa Pak? Nanti Bapak jelaskan. Ya. Kemudian ada pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apa bedanya? Kalau di sini Badan Persiapan Putusan. Kalau ini Panitia Persiapan. Ya, itu dia. Siapa aja itu? Itu dia. Setelah BPUPKI dibubarkan, maka tanggal 7 Agustus 1945 digantikan oleh PPKI atau Dokuritsu Junbi Linkai yang diketuai oleh Soekarno. Ini apa-apa saja kerja mereka? Mereka mempersiapkan apa-apa saja sih yang harus dilakukan setelah kemerdekaan ini. Bukan setelah merdeka kita duduk santai, leha-leha, tidak. Namun banyak kegiatan berikutnya. Oke, contohnya ini dia. Ini contohnya. Peristiwa Rengas Dengklok yang tadi sudah Bapak sampaikan. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian mencuri Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Kenapa tidak setuju? Karena pada masa itu golongan tua dia hanya menunggu, sementara golongan muda ingin segera. Karena golongan muda tahu bahwasanya pada saat itu, pada tanggal 17 itu Hiroshima dan Nagasaki sudah luluh lantak dibom atom oleh tentara Amerika dengan sekutunya. Jadi itulah kesempatan para pemuda untuk menunjukkan bahwasannya inilah saatnya kita untuk merdeka. Dalam waktu 1 malam dicurinya Insinyur Soekarno dan Hatta dibakar Rengas Dengklok untuk mengetik teks proklamasi yang mengetik adalah Sayuti Mari. Terus ingat kita. Kemudian lihat apa tujuannya? Bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Karena pemikiran bisa berubah-ubah, pemuda takut jangan-jangan itu berubah lagi. Kita sudah ingin merdeka, kita sudah merdeka, tapi kita terpengaruh lagi oleh mereka. Kemudian di sana juga ada, lihat. Setelah kejadian itu banyak peristiwa. Setelah dibacakannya proklamasi, membuat semangat pelajar, semangat pemuda, semangat pejuang semakin bergelora. Sehingga timbullah pemberontakan bangsa kita, pahlawan kita kepada Belanda. Contohnya itu peristiwa 10 November 1945. Pada tanggal 10 November 1945 meletuslah pertempuran sengit antara sekutu dan rakyat Surabaya. Ini yang disebut dengan arek-arek Surabaya. Ini peristiwanya, itu dia. Kemudian salah seorang pemimpin barisan Banteng, Bung Tomo, berpidato berAPP. Ini salah satu contoh tokoh pejuang pemuda pada saat itu. Bung Tomo berdiri di depan para pemuda, berorasi, berpidato, memberi semangat untuk berjuang. Sehingga para pejuang lebih semangat lagi pada masa itu. Itu dia, Bung Tomo. Kemudian terjadi pertempuran Ambarawa. Nampak dari belakang? Nampak? Nampak? Tuh. Terjadi pertempuran Ambarawa. Pertempuran yang terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember di Ambarawa, tepatnya di Jawa Tengah. Berarti bukan di Surabaya saja terjadi pergolakan, banyak lagi. Di mana lagi Pak? Ini dia contohnya. Bandung Lautan Api. Salah satu yang kita nyanyikan tadi lagu Halo Halo Bandung. Ini dia. Inilah latar belakang diciptakannya lagu Bandung Lautan Api. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan di bumi hanguskan. Kenapa?
Karena para pejuang, para tentara kita tidak ingin kota Bandung dikuasai kembali oleh Belanda, oleh sekutu, oleh nikah. Bahasa mereka apa? Boleh dikuasai tapi tidak bisa dimanfaatkan. Sehingga kota Bandung diluluh lantakan, dibakar. Selain masyarakat yang diungsikan di bagian selatan, maka kota Bandung ini dibakar habis. Sampai tengah malam, kota Bandung meluluh lantak penuh dengan api. Makanya peristiwa itu dijuluki dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Kemudian apa lagi, Pak? Tuh. Setelah terjadi pergolakan itu, terjadilah proses pembentukan NKRI. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dia. Pasca dibubarkannya, pasca itu artinya setelah dibubarkan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun PPKI. PPKI diketuai oleh Yusuf Karno memiliki beberapa tugas utama, di antaranya 1. Meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ini terjadi pada tanggal 18 Agustus. Setelah dibacakannya proklamasi tanggal 17, maka tanggal 18 langsung bermusyawarah menentukan undang-undang ini sebagai dasar negara kita dan menjadi batang tubuh Indonesia. Semua mengacu ke sana, apapun itu. Kembali dasarnya ke Undang-Undang Dasar 1945. Tuh dia. Dan di sini ada bagian-bagiannya. Ada 3 batang tubuhnya, ada aturan peralihan, ada aturan tambahan, terdiri dari 37 pasal, 3 bab. Nah, di sini lengkap di sini. Oke? Kemudian melanjutkan hasil kerja BPUPKI serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru yaitu Indonesia. Mempersiapkan segala sesuatunya. Disinilah terbentuklah kabinet-kabinet. Pada masa itu Indonesia dibuat menjadi 8 provinsi dan mengangkat 12 menteri sebagai wakil pembantu presiden. Itu dia. Lanjut, ini dia tugasnya. Untuk menjalankan tugas-tugasnya, maka PPKI segera menggelar berbagai sidang. 1. Pada 18 Agustus menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 18 Agustus ini agenda mereka adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Ini pada tanggal 18 Agustus. Dan aturan-aturan ini sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita jangan merasa mentang-mentang kita orang merdeka, orang Indonesia bebas. Tidak, semua itu ada aturan. Bahkan kita yang sekolah ini sudah ada di dalam undang-undang. Contohnya pasal 27 tentang pendidikan, yang mana bangsa Indonesia namanya wajib menuntut ilmu. Kalau dulu usianya dari 7 sampai 9 tahun. Kalau sekarang sampai ke 12 tahun. Tuh. Kemudian mengangkat presiden. Pada masa itu kita belum selesai. Insinyur Soekarno belum disahkan. Maka di dalam kegiatan ini ditentukanlah dan diangkatlah Presiden Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden oleh